Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau buat es teler. Kuahnya kental, creamy, dan enak banget. Ini tuh salah satu menu jualan saya di bulan puasa. Alhamdulillah setiap hari selalu habis dan setiap hari selalu bikin stok karena rasanya emang seenak itu. Kuahnya itu creamy banget dan ini tuh perpaduan yang pas ya antara buah-buahan, jelly, dan kuahnya. Ini tuh pas banget bisa jadi inspirasi menu jualan kalian juga dan pas banget untuk hidangan minuman berbuka puasa. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan air yang sudah mendidih di dalam panci, kemudian tuangkan 1 bungkus sagu mutiara. Ini dimasak selama 5 menit. Saya pakai metode 5, 30, dan 7 ya. Jadi ini direbus dulu selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kemudian ini warnanya sudah agak berubah ya, airnya menjadi kemerahan. Kemudian kita matikan api kompornya dan tutup pancinya. Ini kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, ini sagu mutiaranya kita masak lagi ya selama 7 menit. Nah, ini kompornya udah saya nyalain ya. Ini sambil terus diaduk agar di bagian bawahnya itu tidak gosong. Nah, ini sudah mulai matang ya. Ini udah menerawang, tapi saya mau tambahin dulu pewarna merah agar warnanya lebih terang ya, secukupnya aja sampai warnanya itu dirasa bagus dan cantik ya. Nah, ini saya aduk lagi sebentar, saya masak lagi sebentar. Kalau warnanya udah merata seperti ini langsung saya matikan api kompornya ya. Nah, tanda mutiara kalau udah mateng, bulatan kecil seperti ini tuh transparan ya atau menerawang dan tidak ada bintik putih di bagian tengahnya. Nah, ini saya diamkan dulu sampai dingin, nanti dibilas dengan air bersih ya agar tidak saling menempel. Lanjut, sekarang saya akan membuat jelly rasa melonnya. Tuangkan 1 saset, saya pakai konjak ya. Kalau mau pakai Nutrijel itu juga boleh. Tambahkan dengan gula pasir sebanyak 80 gram. Ini diaduk dulu sebentar, tujuannya agar saat dituangkan air tidak ada bahan yang menggumpal ya. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 600 ml dan tambahkan pewarna hijau secukupnya aja sampai warnanya itu agak terang ya. Aduk lagi sampai warnanya merata dan lanjut ini akan saya masak. Ini saya masak dengan api sedang sampai jelinya itu mendidih ya. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Ini saya aduk lagi sampai buihnya itu agak berkurang ya, seperti ini. Kemudian ini langsung saya tuangin ke wadah atau loyangnya. Kemudian ini kita tunggu sampai jelinya itu mengeras atau ngeset ya. Setelah beberapa saat kemudian ini jelly rasa melonnya udah mengeras ya. Ini langsung aja saya potong dadu. Mau dipotong persegi panjang ataupun dengan bentuk yang lain sesuai selera aja ya. Lanjut, saya akan membuat jelly rasa cincau. Tuangkan 1 bungkus Nutrijel, kemudian tambahkan dengan gula pasir sebanyak 80 gram. Seperti biasa, ini diaduk dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergumpal ketika dituangkan air. Kemudian tambahkan air sebanyak 600 ml. Aduk sampai merata, lanjut ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Ini kita aduk sampai buihnya itu agak berkurang. Kemudian langsung saya tuangkan ke dalam cetakannya. Kemudian tunggu sampai jelinya itu mengeras atau ngeset. Setelah beberapa saat kemudian, ini jelly cincaunya juga udah mengeras ya. Langsung aja saya potong dadu seperti jelly rasa melon yang tadi.
Yang terakhir saya akan membuat jelly rasa kelapa. Tuangkan 1 saset konjac rasa kelapa muda, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram. Ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Tambahkan air sebanyak 600 ml dan 1 bungkus saset santan instan. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata seperti ini, lanjut ini akan saya masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian ini diaduk sampai buihnya itu agak berkurang, dan setelahnya langsung saya tuangkan ke dalam cetakannya. Tunggu sampai jelly kelapanya itu mengeras atau ngeset ya. Teman-teman kalau mau pakai kelapa muda asli juga boleh ya. Nah, setelah beberapa saat kemudian ini jelly kelapanya udah ngeset atau mengeras, langsung aja ini jelinya saya serut dengan serutan seperti ini ya, agar bentuknya mirip dengan kelapa muda asli. Oke, ini udah selesai, mirip banget kan tuh ya dengan kelapa muda aslinya. Lanjut, sekarang saya akan membuat kuah kentalnya. Siapkan wadah, kemudian tuangkan 250 gram krimer bubuk, tambahkan juga 250 gram gula halus. Ini adalah gula pasir yang saya blender, tapi kalau mau pakai gula pasir itu juga boleh. Kemudian ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah rata, kemudian tambahkan susu kental manis sebanyak 3/4. Kalau ditimbang, beratnya itu setara dengan 280 gram ya. Nah, ini masih ada sisanya ya, sedikit atau seperempatnya. Kemudian tambahkan juga susu evaporasi sebanyak 200 ml. Nah, ini saya tuangin dulu ke gelas takar ya. Kemudian masukkan susu evaporasinya sampai habis, dan ini lanjut akan saya mixer menjadi satu ya. Kemudian ini saya mixer dengan speed rendah aja sampai tercampur rata dan berubah menjadi kental ya. Kalau dirasa agak berat, boleh naikkan speednya ke speed sedang ya. Ini sambil diratakan, disisir di bagian sampingnya agar tercampur merata. Ini saya mixer kira-kira 10-15 menit ya. Oke, ini udah cukup ya, saya matikan mixernya. Jadi tekstur untuk kekentalannya seperti ini ya, tapi kalau teman-teman mau yang lebih kental lagi, boleh ditambahin waktu nge-mixernya. Untuk bahan dan toppingnya ini udah saya siapkan. Nah, ini mutiaranya tadi udah saya basuh dengan air bersih ya, jadi tidak saling menempel satu sama lain. Kemudian saya juga udah siapin nangka, ini udah saya potong dadu, mau dipotong panjang-panjang juga boleh. Dan di sini saya sediakan 4 buah alpukat ya. Ini yang bolong-bolong bukan busuk ya, tapi ini memang tekstur dari buah alpukatnya di dalam seperti itu. Nah, ini kuah kentalnya yang saya bikin barusan, ini udah siap untuk dipakai. Sekarang langsung aja kita packing. Ini saya tuangin 1 centong nasi jelly rasa melon, kemudian tuangkan 1 centong nasi agar rasa kelapa muda, 1 centong nasi sagu mutiara, 1 centong nasi buah nangka, 1 centong nasi jelly rasa cincau, tambahkan es batu 1 centong nasi juga atau secukupnya aja ya. Tambahkan 2 sendok sayur kuah kentalnya. Agar lebih tinggi dan cantik, saya tambahin lagi es batunya, saya tambahin juga topping nangka dan buah alpukatnya ya.
Nah, ini dia hasilnya setelah saya packing semua ke dalam gelas. Untuk gelasnya saya pakai yang ukuran 220 oz. Dari satu resep ini saya jadikan 10 gelas ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai ukuran gelas yang lebih kecil ataupun yang lebih pendek itu juga boleh. Sesuaikan dengan harga jual masing-masing kalau untuk jualan ya. Untuk saya pribadi, ini saya jual dengan harga 15.000 per gelasnya ya. Menurut kalian murah, sedang, atau mahal? Coba komen di bawah ya. Dari tampilannya ini kelihatan ya sangat cantik, apalagi rasanya tentu saja pasti enak. Nah, ini mau saya cobain dulu agar lebih nyaman dan enak. Ini saya tuangin ke dalam mangkok ya agar lebih puas nyobainnya. Masya Allah, ini tuh aromanya kecium banget ya, wangi banget, seger banget ya. Bismillah, saya cobain dulu. Enak banget, seger banget. Kuahnya itu creamy, kental ya. Manisnya juga pas. Saya cobain lagi. Enak banget teman-teman. Buah alpukatnya, nangkanya seger banget ya. Ini tuh melebihi ekspektasi saya ya. Bener-bener enak, malah sangat enak ya. Pokoknya kalian harus cobain. Mantep-mantep pol, sangat enak ya. Ini rekomen banget ya buat jualan ataupun dikonsumsi sendiri. Pokoknya ini oke banget. Apalagi kalau ada acara-acara tertentu disuguhin ini tuh enak banget, yang datang itu pasti seneng banget ya kalau disuguhin ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya. Kalau kalian suka dengan channel saya, dirasa membawa manfaat ataupun bisa menginspirasi, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video atau resep terbaru berikutnya ya. Terima kasih.